Puji Tuhan. Hari ini kita memperingati di mana Yesus mati di kayu salib. Ini adalah semua momen yang sangat baik, luar biasa. Yang kita sebagai orang Kristen kita harus ingat bahwa bukan hanya kita harus memperingati kelahiran Yesus, tapi kematiannya di kayu salib. Juga kita harus menyimak dan menyimpan setiap makna yang sangat berarti. Nah, berikut ada beberapa hal yang saya mau bicara, yaitu tentang untuk apa Yesus mati di kayu salib. Yang pertama adalah untuk menggantikan kita. 2 Korintus pasal 5 ayat 21 dikatakan begini, Dia tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi posisi kita yang salah itu, posisi kita yang berdosa itu, Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan posisi kita. Jadi ada sebuah pertukaran posisi. Dia mengambil alih seluruh dosa kehidupan kita yang nggak benar dan sebagainya, dan Dia datang menggantikannya. Seharusnya kita yang dihukum, tapi Kristus menggantikan posisi itu dan Dia yang dihukum dan menerima hukuman. Yang kedua adalah untuk menghapus dosa dunia. Yohanes pasal 1 ayat 29b dikatakan begini, Lihatlah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Ada sebuah perkataan dari Yohanes Pembaptis yang dikatakan bahwa anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus punya tujuan datang ke dunia untuk menghapus dosa dunia, karena dunia ini sudah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia dikatakan sudah berdosa dan jauh dari Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu bahwa dengan penebusan saja, dengan darah, itu semua baru bisa dihapuskan dosanya. Dan Yesus membayar itu semua. Dia menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Sehingga komunikasi yang terputus dari zaman Adam dan Hawa, kemudian lewat Dia sebagai pengantara, itu terhubung kembali. Sehingga sampai hari ini kita bisa dengan bebas untuk berbicara dengan Tuhan, di mana kita adalah orang-orang tidak suci, tetapi Allah yang kudus bisa terkoneksi karena darah, karena penebusan dari Kristus. Jadi Yesus, hal yang kedua tadi, yaitu Dia datang ke dunia untuk menghapus dosa kita. Untuk itulah Dia mati di kayu salib. Hal yang ketiga, untuk apa Yesus mati di kayu salib? Yang ketiga adalah untuk menyatakan kasih Allah begitu besar. Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan begini, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari mana kita merasakan kasih Allah kalau kita tidak melihat pengorbanannya begitu besar? Dia rela mati di kayu salib, dipaku, mati tergantung di sana. Dan semua itu dilakukan karena kasih. Tuhan mengasihi kita, maka Dia mau berkorban buat kita. Tuhan bukan saja mengasihi kita, Dia rela memberikan nyawanya untuk kita, supaya kita yang berdosa ini dikuduskan oleh Dia. Sebuah pernyataan kasih yang begitu luar biasa membuat kita manusia menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita. Lewat pengorbanannya ini membuat kita sadar bahwa Tuhan begitu mencintai kita, maka kita yang dicintai ini bisa untuk menyadari bahwa Tuhan memperhatikan kita tuh, dan kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak akan menyia-nyiakan hidup kita yang ada sekarang ini. Kita tidak akan membiarkan hidup kita sembarangan. Nah, saya mau berkata begini, karena ada pernyataan kasih Allah yang begitu besar ini, membuat kita juga sebagai manusia pada akhirnya mau belajar untuk mengasihi sesama. Karena kita sudah melihat pengorbanan yang begitu luar biasa.
Hal yang terakhir, untuk apa Yesus mati di kayu salib? Adalah untuk mengalahkan kuasa iblis. Ibrani pasal 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Yesus mengalahkan setan yang memperbudak manusia lewat dosa, lewat hawa nafsu, di mana setiap kehidupan kita di dunia ini, saya boleh melihat iblis ini bekerja di dalamnya dengan luar biasa, menarik manusia untuk masuk ke dalam jurang maut atau dosa. Saya mau bilang begini, karena Yesus dia mati untuk mengalahkan kuasa iblis, membuat kita hari ini boleh bisa bebas dari dosa dan ikatan-ikatan dosa yang begitu kuat, seperti kecanduan narkoba, melakukan perbuatan seksual, dan lain sebagainya. Dan saya mau bilang, karena Yesus mengalahkan kuasa iblis, maka kita diberikan kuasa untuk menang atas semua itu. Sehingga pencobaan-pencobaan itu menjadi pencobaan-pencobaan biasa yang tidak berkuasa atas diri kita lagi. Justru kenapa? Karena Yesus yang telah mengalahkan kuasa iblis itu memberikan kita kekuatan lewat Roh Kudus-Nya untuk berkata tidak terhadap dosa. Saya percaya, biarlah Bapak Ibu terkasih memahami makna dari Jumat Agung yang kita rayakan hari ini, dan saya berdoa supaya Bapak Ibu terkasih senantiasa mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.